Alright friends, are you ready? 3, 2, 1. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH hasil glikosis, dekarboksilisasi, dan siklop Krebs. Tempat terjadinya transfer elektron yaitu di kristal mitokondria. Perhatikan gambar mitokondria berikut. Jika kita perbesar, maka kita akan mendapatkan gambar seperti berikut. Pada kristal mitokondria terdapat 4 kompleks protein dengan kompleks 1, 3, dan 4 merupakan pompa proton. Pompa proton nantinya bertugas mengeluarkan ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang intramembran. Selanjutnya terdapat elektron keris atau komponen pembawa elektron yang akan menyalurkan elektron hasil perubahan NADH dan FADH. Elektron keris dilambangkan dengan Q dan C, di mana Q adalah ubiquinon dan C adalah sitokrom C. Kemudian ada ATP sintase yang berfungsi mengubah ADP menjadi ATP. Kompleks protein 1 berfungsi mengubah NADH menjadi NAD+. Perubahan ini menyebabkan elektron terlepas dari NADH. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 1, kemudian menuju elektron keris ubiquinon, dihantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju keris mitokondria C, dan masuk kembali ke kompleks protein 4. Elektron yang melewati proton 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton akan mengaktifkan sistem transfer membran sehingga mengirimkan atau memompa ion hidrogen dari dalam matriks mitokondria menuju ruang intramembran mitokondria. Masing-masing pompa proton akan mengirimkan satu ion hidrogen sehingga dari satu molekul NADH yang diubah menjadi NAD+ akan melepaskan 3 ion hidrogen. Ion hidrogen yang terdapat pada ruang intermembran akan membuat ketidakseimbangan ion positif dan negatif antara ruang intramembran dan matriks mitokondria, sehingga ion hidrogen akan masuk kembali menuju matriks melalui kompleks ATP sintase. Masuknya hidrogen melalui ATP sintase akan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADP dan P. Tiap satu ion yang dilewati ATP sintase akan menghasilkan satu ATP. Maka dapat disimpulkan bahwa 1 H+ menghasilkan 1 ATP, 1 NADH melepaskan 3 H+, sehingga 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Maka dapat kita ketahui bahwa 2 FADH2 dikali 2 ATP menghasilkan 4 ATP. Selanjutnya, FADH2 akan diubah menjadi FAD pada kompleks protein 2. Pengubahan FADH2 ke FAD menyebabkan elektron terlepas. Elektron tersebut akan bergerak ke kompleks protein 2, kemudian menuju ke elektron keris ubiquinon, dihantarkan menuju kompleks protein 3, lalu bergerak menuju elektron keris siklop C dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Elektron pada perubahan FADH2 hanya melewati 2 pompa proton yaitu kompleks 3 dan kompleks 4, sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2. Masing-masing hidrogen tersebut akan masuk ke ATP sintase dan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADP dan P. Tiap satu ion yang dilewati ATP sintase akan menghasilkan 1 ATP. Maka 1 FADH2 menghasilkan 2 H+, dan 1 FH2 juga menghasilkan 2 ATP. Materi terakhir kita masuk kepada total ATP yang dihasilkan. Pada glikosis menghasilkan 2 NADH, pada DO menghasilkan 2 NADH, dan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Maka dijumlahkan hasilnya 10 NADH. 10 NADH dikali dengan 3 ATP menghasilkan 30 ATP. Sementara pada 2 FADH dikali 2 ATP menghasilkan 4 ATP. Jadi 30 ATP tambah 4 ATP maka menghasilkan 34 ATP. Dengan hasil lain yaitu menghasilkan H2O. Baiklah, itulah beberapa materi-materi pada transfer elektron. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.